Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Huruf Arab Melayu terdiri dari huruf asli Arab yang disebut abjad. Huruf Arab yang diubah dan disesuaikan untuk bunyi bahasa Melayu disebut huruf Melayu. Mengapa huruf Arab disebut huruf abjad? Ya, karena susunan huruf Arab itu diawali dengan huruf alif, ba, jim, dal, disingkat abjad. Mengapa huruf Latin itu disebut alfabet? Karena susunan huruf Latin awalnya adalah alfa, yaitu huruf A, dan beta, yaitu B, dan disingkat menjadi alfabet. Jumlah huruf abjad atau huruf Arab adalah 28 huruf, sedangkan susunan huruf abjad berdasarkan ketentuan yang berlaku di seluruh dunia adalah sebagai berikut. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sad, qaf, ra, shim, ta, tha, kha, dhal, dhad, dha, ghain. Cara yang baik untuk menghafalkan huruf abjad adalah dengan cara melafazkan setiap hurufnya dengan cara seperti berikut ini. Abjad: alif, ba, jim, dal. Hawaz: ha, waw, zai. Hutti: ha, to, ya. Kalaman: kaf, lam, mim, nun. Sya'faz: sin, ain, fa, sad. Qurasyat: qaf, ra, shim, ta. Thaghis: sa, kha, dhal. Dazagh: dhad, dha, ghain. Huruf abjad tidak mampu mewakili keseluruhan bunyi dalam bahasa Melayu. Nah, bunyi apa saja yang tidak bisa diwakili oleh huruf abjad atau huruf Arab ini? Ya, yaitu jawabannya bunyi ce, ge, nge, nye, dan pe. Oleh karena itu, dilakukan pengubahan dan penyesuaian pada bentuk huruf abjad untuk mewakili bunyi seperti ce, nge, ge, nye, pe, dan hasilnya adalah bentuk huruf Arab Melayu sebagai berikut ini. Ce, ge, nge, nye, pe. Ce, ge, nge, nye, pe. Penulisan Arab Melayu mengalami perubahan bentuk seperti bentuk tunggal, seperti sambungan di awal, sambungan di tengah, dan bentuk sambungan di akhir seperti berikut ini. Seperti alif ketika posisinya tunggal atau sendirian tanpa disambung ada, kemudian bentuk awal tidak ada, tengah juga tidak ada, bentuk akhir seperti ini alifnya. Alif disambung di akhir. Kemudian huruf ba. Ketika huruf ba itu bentuknya tunggal atau tidak disambung, berdiri sendiri, seperti ini bentuknya, ba, titik. Kemudian ketika disambung di awal, disambung di tengah, kemudian ketika disambung di bagian akhir kata. Contohnya sekali lagi, huruf jim, jim tunggal. Ketika jim disambung tapi di depan,
di awal kata seperti ini bentuk huruf jin, di akhir atau di tengah atau disambung di tengah bentuknya lihat. Kemudian jim disambung di akhir kata. Contoh yang lain seperti huruf shad. Shad. Ketika huruf shad berdiri sendiri atau tunggal, bentuknya seperti ini, seperti biasa. Kemudian ketika disambung di awal kata, shadnya seperti ini. Shad di tengah, disambung di tengah, kemudian shad di akhir. Seperti juga huruf qaf, qaf tunggal, qaf bersambung di tengah, bersambung di awal, qaf bersambung di tengah, sedangkan qaf bersambung di akhir kata. Perhatikanlah contoh bagaimana menyambung huruf Arab Melayu sebagai berikut. Ananda, mari kita contohkan beberapa perubahan bentuk huruf Arab Melayu. Dari bentuk tunggal ke bentuk awal, disambung di awal, ke bentuk sambungan di tengah, sampai ke bentuk sambungan di akhir. Perhatikan ya, kita mulai dari huruf H. Ketika H dalam bentuk tunggal, seperti ini bentuknya. Kemudian kita buat H bentuk sambungan di awal. Ya, sedikit ada tangkainya, ada tali panjangnya nih. Ini adalah bentuk sambungan di awal. Kemudian bentuk sambungan di tengah. Tarik garis, kemudian H. Sambung di tengah, kemudian bentuk sambung di akhir. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian huruf mim, bentuknya di akhir sudah diketahui. Nah, bentuk mim di awal adalah seperti ini. Mim di awal. Maaf, ini adalah bentuk mim tunggal. Kemudian bentuk mim di awal. Nih. Bentuk mim di tengah. Diberi tangkai dulu, mim di tengah. Dan ini adalah bentuk mim di akhir kata. Kemudian huruf ini adalah huruf P. Sudah ada bentuk di awalnya. Bentuk tunggal P adalah seperti ini, P. Jangan lupa titik 3. Sambungan di awal sudah, kemudian sambungan di tengah. Jangan lupa semacam ada tangkai tali penyambung. P, jangan lupa titik 3. Kemudian sambungan bentuk akhir. Nah, itu dia. Terakhir kita contohkan huruf ini adalah bunyi ngeh. Bentuk Arab Melayu bunyi ngeh. Ini bentuk tengah sudah ada. Maka bentuk tunggal ngeh adalah seperti ain titik 3. Bentuk tunggal dan bentuk sambung di awal. Kemudian bentuk tengah sudah, dan bentuk di akhir. Nah, ini dia. Ya. Demikianlah contoh dari 4 huruf ini, dari bentuk tunggal ke bentuk sambung di awal, bentuk sambung di tengah, dan bentuk sambung di akhir. Semoga mudah dipahami. Ananda, cara menulis Arab Melayu. Untuk menulis Arab Melayu, sebaiknya terlebih dahulu kita harus tahu cara membacanya, atau sudah mengerti dan paham dengan bentuk serta bunyi huruf-huruf Arab Melayu. Dan yang lebih penting, kita sudah mengerti cara tulis dan baca dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu tinggi. Ananda, jika ingin menulis sebuah kata dalam Arab Melayu, maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah: yang pertama, mengurai kata. Misalnya kita akan menulis kata
buka buku. Maka kita harus tahu bahwa kata buka buku terdiri dari dua kata, yaitu buka dan buku. Kata buka terdiri dari dua suku kata, yaitu bu dan ka. Sedangkan kata buku terdiri dari dua suku kata juga, yaitu bu dan ku. Setelah kita mengetahui suku katanya, lalu kita tulis ke dalam Arab Melayu. Misalnya tadi, kata buka buku. Ya, suku kata bu ditulis dalam Arab Melayu adalah ba bersambung waw. Suku kata ka ditulis dalam Arab Melayunya adalah ka bersambung alif. Kemudian suku kata bu ditulis dalam Arab Melayunya adalah ba bersambung waw. Dan suku kata ku ditulis ke dalam Arab Melayunya adalah bersambung kaf dengan waw. Langkah ketiga, merubah suku kata. Maksudnya yaitu mengubah suku kata menjadi kata, yaitu dengan cara merubah bu dan ku menjadi dengan cara merubah bu dan ka menjadi buka ke dalam tulisan Arab Melayu, juga merubah suku kata bu dan ku menjadi buku ke dalam Arab Melayu. Langkah keempat adalah menyusun kalimat. Suku kata yang sudah diubah menjadi kata kemudian kita gabungkan. Ingat bahwa menulis Arab Melayu sama dengan cara menulis bahasa Indonesia, yaitu kita pisahkan per kata. Langkah terakhir yaitu berani mencoba. Ya, langkah terakhir ini adalah menentukan, berani mencoba. Setelah kita mengetahui semua langkah-langkahnya dari langkah pertama sampai langkah keempat, terakhir langkah kelima adalah berani mencoba. Dan jangan takut salah, karena kita sedang belajar menulis Arab Melayu. Karena kalau tidak kita coba, kita tidak akan tahu kemampuan kita sampai di mana. Ya, itulah cara menulis Arab Melayu dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir, yaitu berani mencoba. Ya, demikianlah penjelasan singkat kali ini. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.